Assalamualaikum, balik lagi. Mari kita masak. Nah, kali ini Uni menggunakan udang. Udang ini Uni pakai udang merah, jadi teman-teman boleh pakai jenis udang yang lainnya. Silakan nanti disiangi dulu, buang nanti bagian kepalanya dan juga kotorannya. Nah, setelah itu nanti teman-teman bisa cuci hingga sampai benar-benar bersih. Nah, di sini Uni nggak pakai jeruk nipis lagi. Jadi buat teman-teman yang mau pakai jeruk nipis silakan nanti diamkan sebentar, setelah itu cuci hingga bersih dan sisihkan. Dan selanjutnya di sini Uni pakai yaitu labu siam. Nah, labu siamnya boleh pakai bebas ya, sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing aja. Nah, di sini Uni pakainya kurang lebih setengah buah labu siam, nanti di apa aja dibuang nanti getahnya dengan cara digosok-gosok seperti ini. Lalu setelah itu teman-teman bisa nanti kupas, dan setelah itu nanti bisa teman-teman potong-potong. Nah, di sini nanti memotongnya jangan terlalu tipis agar nanti tidak gampang hancur untuk labu siamnya. Kurang lebih Uni memotongnya dipotong serong seperti ini. Setelah dipotong beberapa biji, setelah itu baru dipotong serong. Nah, buat teman-teman yang nggak punya, misalnya nggak ada labu siam, bisa diganti dengan kacang panjang atau juga dengan pakis dan juga buncis. Itu banyak sih yang bisa dipakai kalau untuk penggantinya. Nah, kalau udah seperti ini silakan nanti dicuci dulu, lalu nanti sisihkan. Dan selanjutnya untuk bumbu halusnya di sini Uni pakai 1 butir kemiri. Teman-teman yang nggak mau pakai kemiri sebenarnya nggak apa-apa juga. Nanti setelah itu Uni tambahkan 1 ruas jahe, lalu 5 siung bawang putih, dan bawang merahnya kurang lebih 8 sampai 10 siung. Kalau mau enak bawang merahnya jangan sedikit. Lalu di sini Uni mau ada rasa pedas, jadi Uni tambahkan rawit. Untuk takaran rawitnya sesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, karena ini nggak ditumis, jadi Uni tambahkan air. Buat teman-teman nanti yang mau ditumis dulu bumbunya, silakan menggunakan minyak untuk memblendernya. Nanti blender hingga halus seperti ini, sampai halus banget ya, biar bagus nanti hasilnya. Setelah itu siapkan satu batang serai. Nanti setelah itu boleh disimpul. Lalu di sini Uni pakai juga lengkuas kurang lebih, yaitu 1 ruas lengkuas. Nanti boleh digeprek atau teman-teman haluskan dengan bumbu halus lainnya juga bisa. Dan ini kita sisihkan, lalu selanjutnya siapkan wajan. Nah, di sini Uni karena nggak ditumis, langsung Uni tuangkan bumbu halusnya. Buat teman-teman yang ditumis dulu silakan tambahkan minyak sedikit, lalu tumis nanti bumbu halusnya. Setelah itu boleh tambahkan air. Nah, takaran airnya di sini jangan berpatokan juga, tergantung dari banyaknya bahan yang teman-teman gunakan. Kalau yang takaran Uni kasih di deskripsi, itu untuk bumbu halusnya udah pas. Jadi kalau teman-teman kurangi takaran airnya, kurangi juga nanti takaran bumbu halusnya biar nanti nggak kebanyakan. Lalu tambahkan di sini lengkuas dan juga serai yang kita simpul tadi, dan 2 lembar daun salam, kurang lebih 4 sampai 5 lembar daun jeruk. Lalu semuanya teman-teman bisa aduk ini sampai nanti mendidih. Nah, untuk takaran santannya Uni pakai sedikit aja di sini. Jadi enggak, ini termasuk yang encer. Dan satu lagi di sini Uni pakai udang rebon atau udang ebi, kurang lebih 2 sampai 3 sendok makan. Ini akan membuat rasanya lebih enak. Buat teman-teman yang punya di rumah udang rebon silakan jangan di skip ini. Tapi kalau memang nggak ada, nggak apa-apa, cukup pakai udang basah aja di sini. Jangan takut nanti kalau masakan santan ini sering takut kolesterol. Ini apa ya, tips dari Uni sering makan santan tapi nggak, kolesterol Uni nggak tinggi. Caranya jangan pernah dipanasi lagi nanti setelah ini udah mateng. Teman-teman jangan pernah panasi kalau jenis gulai-gulai. Kalau nggak habis ya udah silakan, mau nggak mau kita akan buang. Jadi pastikan yang kita masak ini untuk habis 1 hari. Jadi tidak ada dipanas-panaskan lagi, agar nanti kolesterolnya juga aman. Lalu nanti kalau udah mulai mendidih dan
santannya aman, teman-teman tambahkan nanti udang yang telah kita cuci bersih tadi. Lalu kalau udah mulai nanti setengah mateng udangnya atau 3/4 mateng, silakan tambahkan labu siam atau kacang panjang atau pakis atau juga buncis. Nanti masak semua. Nah, di sini Uni nggak pakai kunyit ya. Jadi buat teman-teman yang mau pakai kunyit bubuk, silakan tambahkan sedikit atau pakai kunyit utuh, silakan nanti dihaluskan dengan bumbu halus lainnya sekalian. Lalu di sini Uni tambahkan sedikit aja kaldu bubuk. Teman-teman boleh pakai, boleh enggak untuk kaldu bubuknya atau penyedap lain. Nanti jangan lupa semuanya teman-teman koreksi rasa juga di sini dulu. Pastikan semuanya sudah pas dan ini matang. Nah, kalau udah matang jangan terlalu matang juga kalau untuk sayur labu siamnya, biar nanti tetap bagus di piring saji. Dan tidak terlalu lembek. Kalau terlalu lembek biasanya juga tidak enak kalau untuk labu siam. Nah, ini aja sebenarnya pakai nasi anget itu udah enak banget. Jadi teman-teman boleh pilih dengan cara begini untuk memasak udangnya. Kalau jenis udang dimasak begini sebenarnya lebih enak memang udang merah yang Uni pakai ini. Jadi kalau jenis udang yang kulitnya yang putih itu Uni lebih suka itu untuk yang misalnya digoreng atau yang ditumis-tumis itu lebih enak. Nah, kalau udah matang semua silakan teman-teman sajikan nanti di piring saji. Dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Silakan teman-teman coba di rumah. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton. Jangan lupa juga subscribe dan like juga. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi dengan resep lainnya.